Coba perhatikan bagaimana opini publik terbentuk hari ini. Hanya dengan membaca judul berita dan menelusuri komentar, dalam beberapa detik saja, kita sudah membentuk opini tentang sesuatu yang bahkan baru kita ketahui beberapa detik sebelumnya. Kita menilai, bereaksi, dan menyimpulkan begitu cepat, seolah-olah semua hal di dunia ini bisa dimengerti hanya dalam sekali baca. Kita membaca satu judul berita lalu langsung berkata pemerintah salah. Melihat potongan video 3 detik, langsung menyimpulkan orang itu jahat. Mendengar seseorang berbicara dengan nada tinggi, langsung menilai dia orang yang arogan. Tetapi seringkali jika ditanya, kenapa kamu berpikir begitu? Banyak orang terdiam, tidak tahu alasannya mengapa ia berpikir begitu. Fenomena berpendapat tanpa tahu alasannya ini seringkali terjadi karena yang kita anggap pendapat pribadi belum tentu hasil pemikiran sendiri. Bisa jadi itu hanya berasal dari pantulan sentimen emosional, kebiasaan masyarakat, atau opini mayoritas. Kita tahu banyak hal, tetapi belum tentu tahu dengan cara yang benar. Disinilah filsafat menjadi penting. Filsafat tidak hanya mengajarkan kita untuk menguji apa yang benar, tetapi juga bagaimana cara berpikir dengan benar. Ia mengajak kita menunda untuk langsung menarik kesimpulan dan belajar menelusuri mengapa kita berpikir seperti itu. Kenapa kita menganggap hal itu yang benar dan hal lainnya salah? Apakah kita sudah mendefinisikan objek yang kita pikirkan itu dengan benar? Apa tolak ukur kebenarannya? Apa dasar keyakinan kita? Apakah sudah objektif yang terbebas dari sentimen emosional kita dan kepentingan pribadi? Misalnya, kita sering berkata yang penting bahagia. Tetapi apakah kita sudah tahu apa arti bahagia itu? Apakah bahagia berarti senang, tenang, bebas dari masalah? Atau mungkin kebahagiaan itu hanya sekedar sugesti kita? Kita juga sering berkata yang penting menjadi orang baik. Tetapi baik menurut siapa? Apakah masih baik jika kebaikan itu melukai sebagian orang lain? Jadi, berpikir filsafati adalah latihan untuk menata pikiran kita sendiri, agar kita tidak hanya tahu lebih banyak, tetapi juga tahu bagaimana proses kita mengetahuinya dan mengapa kita mempercayainya. Untuk membebaskan kita mempercayai sesuatu hanya karena mayoritas orang berkata begitu. Dan dari sinilah perjalanan kita dimulai, memahami apa arti dari berpikir dengan benar dan mengapa berpikir untuk mencari jawaban saja tidak pernah cukup. Setiap hari kita berpikir untuk mencari jawaban. Apa yang harus saya lakukan, mana yang benar, bagaimana cara mencapai tujuan saya. Tetapi jarang sekali kita memeriksa bagaimana proses kita berpikir. Padahal kalau cara berpikirnya keliru, jawaban sebaik apapun bisa menyesatkan. Dalam filsafat, kita diajak berpikir tidak hanya untuk mencari jawaban, tetapi juga menelusuri apakah pertanyaannya sudah benar dan apakah pertanyaan itu sudah masuk akal sejak awal. Coba kita ambil contoh, misalnya seseorang bertanya, bagaimana caranya menjadi orang sukses? Kita mungkin sudah muak mendengar pertanyaan ini, tetapi pernahkah kita sebelum menjawab pertanyaan itu, kita bertanya balik terlebih dahulu? Seperti, sukses menurut siapa? Sukses dalam hal apa? Apakah sukses hanya berarti kaya atau berarti hidup bermanfaat? Kalau kesuksesan didefinisikan berbeda, arah berpikirnya pun akan berbeda. Jika sukses berarti kaya, maka kesuksesan diperoleh dari menumpuk harta. Sedangkan jika kesuksesan diartikan sebagai hidup yang bermanfaat, maka kesuksesan diukur dari seberapa banyak kontribusi yang kita lakukan secara sosial. Pertanyaan yang sama jika dipandang dengan cara berbeda, jawabannya bisa sama sekali berbeda. Jadi, sebelum mencari jawaban, kita perlu memastikan pertanyaannya benar.
Karena banyak kesalahan berpikir bukan berasal dari jawaban yang salah, melainkan dari pertanyaannya yang kabur sejak awal. Masalah berikutnya adalah cara kita menalar. Seringkali kita melompat ke kesimpulan hanya karena satu pengalaman atau karena sebuah argumen diartikulasikan dengan sangat meyakinkan. Misalnya, seseorang berkata, "Aku kenal satu orang yang malas tetapi kaya." Berarti kerja keras itu tidak penting. Pertanyaan itu terdengar logis, tetapi sebenarnya menipu. Itu bentuk generalisasi dari satu contoh kecil, sementara realitas jauh lebih kompleks. Ada faktor warisan, kesempatan, lingkungan, bahkan keberuntungan. Tetapi karena otak kita suka jalan pintas, kita menerima kesimpulan itu tanpa berpikir panjang. Berpikir seperti itu bukanlah berpikir rasional, tetapi reaktif. Kita merasa sedang berpikir, padahal sebenarnya kita hanya mengikuti kesan pertama dari argumen itu, tanpa memeriksa apakah alurnya, dari premis yang dipakai, contoh yang diberikan, cara menyambungkan idenya, atau asumsi dasarnya benar-benar layak dipercaya. Pada momen berpikir reaktif itu, pikiran tidak sedang meneliti, tidak sedang menimbang, dan tidak sedang meragukan. Ia bergerak otomatis seperti refleks, cepat, sederhana, dan mudah terbuai oleh cara argumen itu diartikulasikan. Berpikir filsafati hadir untuk melatih kita bernalar secara akurat. Ia mengajak kita menempuh langkah-langkah mendasar yang membantu kita menata informasi, memeriksa alasan, dan tiba pada kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Coba kita ambil contoh pernyataan, minum kopi di malam hari pasti bikin semua orang susah tidur. Klaim ini terdengar logis, seolah-olah ia menyampaikan fakta universal. Tetapi coba kita uji klaim itu melalui prosedur penalaran yang tepat. Pertama, mari kita coba menangkap informasi dari klaim itu. Dia menyebut efek minum kopi di malam hari membuat semua orang sulit tidur. Kemudian kita mulai mengklarifikasi apa arti semua, apakah benar-benar tanpa pengecualian, apa konteks pembicaraannya, apakah ia berbicara tentang kafein, kebiasaan tidur, atau kondisi tubuh. Setelah itu kita mencari asumsi dasar yang membuat pernyataan itu tampak masuk akal. Misalnya, anggapan bahwa kafein membuat orang susah tidur, dan semua tubuh manusia bereaksi sama terhadapnya. Baru kemudian kita mengumpulkan fakta dan alasan yang relevan. Beberapa orang sensitif terhadap kafein, tetapi banyak yang tetap bisa tidur nyenyak, meski minum kopi di malam hari. Ada faktor metabolisme, toleransi, pola hidup, dan kondisi tubuh lainnya. Dari sanalah kita memeriksa hubungan antar alasan. Fakta bahwa kafein dapat mengganggu tidur sebagian orang memang benar, tetapi tidak mendukung kesimpulan bahwa efeknya universal. Kesimpulan yang sepadan adalah bahwa minum kopi di malam hari bisa mempengaruhi tidur sebagian orang, tetapi tidak berlaku untuk semua tubuh. Kita lalu menguji kembali apakah ini selaras dengan penelitian, apakah ada faktor lain yang terlewat. Bila ada data baru tentang sensitivitas yang berbeda, jika ada, kita pun merevisi kesimpulan itu. Merevisi ulang bukan berarti penalarannya gagal, tetapi karena penalaran memang bekerja melalui koreksi dan perbaikan terus-menerus. Dari situ, kita bisa melihat bahwa penalaran terdiri dari penerimaan informasi, klarifikasi informasi tersebut, identifikasi asumsi yang digunakan, lalu kita uji premis dan alasan apakah sudah sepadan, kemudian baru kita tarik kesimpulan, dan terakhir uji ulang jika ada temuan baru yang relevan. Berpikir filsafati menuntun kita untuk memperhatikan 3 hal penting dalam setiap pemikiran: pertanyaannya, metodenya, dan ukuran kebenarannya. Dalam sains, benar berarti sesuai dengan data empiris. Dalam moral, benar berarti selaras dengan nilai kebaikan dan kebajikan. Dalam seni, benar berarti selaras pada keindahan.
Maka jika seseorang berkata, ini benar, pertanyaannya selalu, benar dalam arti apa? Tanpa memahami ketiga hal ini, dua orang bisa berdebat panjang, padahal mereka tidak sedang membicarakan hal yang sama. Disinilah berpikir filsafati memiliki peran yang sangat praktis. Dia tidak memberitahu kita apa yang harus dipikirkan, tetapi ia mengajarkan bagaimana menilai apakah pikiran kita berdiri di atas dasar yang kokoh atau tidak. Dan di dunia yang penuh dengan opini liar ini, berpikir menggunakan nalar bukan lagi kemewahan, tetapi sudah menjadi kebutuhan. Salah satu nilai utama dari filsafat adalah kemampuannya untuk membebaskan kita dari asumsi-asumsi yang tidak pernah kita periksa. Banyak keyakinan yang kita pegang sebenarnya bukan hasil perenungan kita sendiri, tetapi diwarisi dari budaya, kebiasaan, dan cara kita dibesarkan. Filsafat mengajak kita untuk berhenti sejenak, melihat ulang apa yang selama ini kita anggap tentu saja benar, menyadari asumsi-asumsi dasar yang tersembunyi di balik statement itu, lalu menguji apakah asumsi itu benar-benar masuk akal. Dengan begitu, kita tidak lagi hidup dengan pikiran otomatis, melainkan menjadi lebih otonom dalam cara berpikir dan mengambil sikap. Tidak hanya mengikuti arus tanpa sadar. Nilai berikutnya adalah kemampuan filsafat untuk mengasah cara kita berpikir secara kritis dan rasional. Filsafat melatih kita membedakan argumen yang kuat dengan yang lemah, memahami hubungan logis antar gagasan, melihat konsekuensi dari sebuah premis, dan menilai bukti secara adil. Keterampilan ini tidak berhenti pada ruang kelas atau buku-buku tebal. Ia hadir dalam hukum, sains, politik, kebijakan publik, bisnis, bahkan dalam percakapan sehari-hari ketika kita mencoba memahami suatu masalah tanpa terjebak pada prasangka. Dan yang tidak kalah penting, filsafat memperluas cara kita memahami diri dan dunia. Ia membuka ruang untuk mempertanyakan hal-hal paling mendasar, apa yang benar, apa yang baik, apa yang berarti, apa yang seharusnya kita lakukan, dan apa yang membuat hidup ini memiliki nilai. Filsafat tidak menawarkan jawaban mutlak untuk semua pertanyaan itu. Yang ia berikan adalah kerangka untuk memahaminya, cara menavigasi semua pertanyaan yang pada akhirnya membentuk arah hidup seseorang. Dengan tiga nilai ini, filsafat bukan sekadar disiplin akademik, tetapi juga sebuah latihan untuk hidup lebih sadar, lebih jernih, dan lebih bertanggung jawab dalam berpikir. Di tengah derasnya arus informasi hari ini, kita mudah sekali membentuk opini hanya dari potongan kecil yang kita lihat atau dengar. Kita sering menilai sesuatu dalam hitungan detik tanpa memeriksa alasan, asumsi, atau konteksnya. Disinilah masalah cara kita menalar tampak jelas. Kita lebih sering bereaksi daripada benar-benar berpikir. Dengan melatih penalaran yang teratur, mengamati, mengklarifikasi, menelaah asumsi, menyusun alasan, memeriksa hubungan logis, hingga merevisi kesimpulan, filsafat membantu kita memahami bahwa berpikir bukan sekedar mencari jawaban. Ia mengajarkan kita bahwa kesalahan seringkali muncul bukan pada jawaban, tetapi pada pertanyaan yang tidak jernih sejak awal. Contohnya seperti pernyataan tentang kopi tadi, atau penilaian sepintas terhadap seseorang, menunjukkan betapa mudahnya kita tertipu oleh generalisasi dan kesan pertama jika tidak membiasakan diri menalar dengan teliti. Pada akhirnya, nilai filsafat terletak pada kemampuannya membentuk cara berpikir yang lebih sadar. Ia membebaskan kita dari asumsi yang tidak pernah diperiksa, mengasah kemampuan kritis, dan memperluas pemahaman tentang diri, dunia, dan apa yang benar seharusnya.
Filsafat tidak memberitahu kita apa yang harus dipikirkan, tetapi bagaimana berpikir dengan lebih jernih. Dan di zaman yang penuh opini, bias, dan informasi instan, kemampuan ini sudah menjadi salah satu kebutuhan paling mendasar.